Selamat malam pemirsa, ketidaknetralan alat negara pada Pilpres 2024 semakin nyata. Publik berkali-kali dipertontonkan video oknum ASN yang mengarahkan anak buahnya untuk mendukung paslon tertentu. Tidak hanya itu, para elit yang sedang berkuasa juga tidak malu-malu untuk mengundang salah satu capres di acara sekelas kementerian. Wajar jika kita menyebut tidak netralnya alat negara ini sangat sistematis dari level atas hingga level bawah. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial untuk malam hari ini, ketidaknetralan kian ugal-ugalan. Bersama saya Fitri Megantara. Ketidaknetralan kian ugal-ugalan. Netralitas penguasa ialah salah satu syarat mutlak bagi terselenggaranya pemilu yang berkualitas. Tapi di pemilu, utamanya di Pilpres 2024 ini, netralitas justru jauh panggang dari api. Semakin ugal-ugalan dan kian mengkhawatirkan. Netralitas dari penguasa ialah keniscayaan agar kompetisi demokrasi berlangsung fair dan adil. Mereka pantang berpihak karena menggenggam kewenangan dan segala sumber daya negara yang rawan diselewengkan. Penguasa, pejabat, aparatur sipil negara atau ASN maupun TNI Polri adalah pelopor netralitas. Sayangnya, sesuatu yang ideal itu hanya gagah di atas kertas. Cuma lantang di omongan. Faktanya, ketidaknetralan bahkan telah menjelma menjadi ancaman serius, amat serius bagi pemilu. Ia mengambil alih peran isu politik identitas, hoaks, dan fitnah sebagai perusak kontestasi di Pilpres 2014 dan 2019. Deretan peristiwa demi peristiwa membuktikan hal itu. Dugaan keberpihakan, indikasi mengkapitalisasi program, kegiatan dan sumber daya negara untuk memenangkan pasangan calon tertentu terus terjadi dan kian kentara. Semakin keras publik menentang, semakin bersemangat mereka menunjukkan keberpihakan. Kasus terkini adalah kehadiran Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam acara Natal bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Senin 15 Januari lalu. Ini sangat tidak biasa. Syarat tanda tanya. Pertama, sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo tak ada hubungannya dengan acara di Kementerian BUMN. Kedua, kalau dia diundang sebagai capres, kenapa dua capres lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, dikesampingkan? Dalih Menteri BUMN Erick Thohir bahwa Prabowo bagian dari keluarga besar BUMN lantaran kakeknya pendiri Bank BNI juga mengada-ada. Tuna logika. Kalau itu alasannya, kenapa baru sekarang Prabowo diundang saat dia berkontestasi di Pilpres? Bukankah begitu lahir pada 72 tahun lalu, dia sudah menjadi cucu Margono Coyo Hadi Kusumo? Teramat sulit bagi publik untuk tidak mengaitkan kehadiran Prabowo itu dengan kepentingan politik elektoral. Teramat sukar bagi kita untuk tak meyakini bahwa para pejabat telah berlaku tidak netral. Teramat naif pula untuk tidak menduga bahwa mereka semakin habis-habisan menunggangi program-program negara untuk mendulang suara. Sebelum acara Natal bersama BUMN, Prabowo yang menhan diberi panggung di seminar soal proyek Giant Seawall Pantura Jawa. Tak cuma di level atas, keberpihakan terus pula dipamerkan jajaran bawah. Terkini, petinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan viral karena mengampanyekan cawapres Prabowo dan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Begitu pula petinggi Dinas Pendidikan Kota Medan, Sumatera Utara yang mengajak kepala sekolah memenangkan Prabowo Gibran. Ketidaknetralan memang tidak semata dilakukan untuk salah satu paslon. Yang pasti, ia sudah, tengah, dan akan terus terjadi karena ada pembiaran, baik oleh pucuk pimpinan pemerintahan maupun karena ketidaktegasan Badan Pengawas Pemilu. Ia bakal kian ugal-ugalan jika orang yang paling bertanggung jawab dan wasit kompetisi ikut menjadi pemain yang di panggung depan selalu berkata netral, tetapi di belakang penuh keberpihakan. Jika memang netral,
Kenapa Presiden Joko Widodo diam 1000 bahasa ketika anak buahnya gencar memperlihatkan ketidaknetralan? Hah? Bukankah dia dengan mudahnya bisa menegur atau melarang? Bukankah dia masih punya kekuatan dan kekuasaan untuk menertibkan mereka? Hah? Ketidaknetralan menggila lantaran praktik tercela itu dilakukan secara sistematis, dari atas sampai bawah, dari kepala sampai kaki. Hah. Ia menjadi tanggung jawab Presiden dan Bawaslu untuk menyudahinya. Mereka pasti mampu, asalkan mau. Akhiri segera aksi ugal-ugalan itu. Hah? Ketidaknetralan kian ugal-ugalan, kita akan langsung membahasnya bersama Ketua Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Selamat malam, Bang Elman. Malam, Barara. Bang Elman, ini mengenai netralitas. Netralitas penguasa adalah salah satu syarat mutlak bagi terselenggaranya pemilu yang berkualitas. Artinya, apa yang terjadi jika penguasa tidak menunjukkan netralitas? Iya, kalau penguasa tidak menunjukkan netralitas, ya pasti kacau. Pasti rusak semua kan. Kenapa harus netral? Supaya semua rapi, supaya semua teratur, supaya semua sesuai dengan aturan peraturan gitu. Itu penting arti netralitas. Oleh karena itu memang netralitas itu harus dimulai dari puncak, dari presiden, ke menteri, gubernur, bupati, wali kota, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh jajarannya. Itu dulu. Nah, kalau sampai katakanlah misalnya tidak tercipta netralitas, katakanlah ini di lapisan tengah, lapisan bawah, memang dua kemungkinan. Karena dari awal kan sebenarnya kan Presiden sudah mengingatkan kepada seluruh ASN, dari pusat sampai ke daerah, harus netral. Tapi faktanya kan kalau kita lihat kan belakangan ini kan muncul viral ketidaknetralan itu. Mulai misalnya yang viral ya, dari Satpol PP di Garut, ASN di Bekasi, muncul lagi di Takalar, muncul lagi di Kota Madya Medan. Itu yang viral. Belum lagi misalnya kita lihat misalnya dulu pertemuan kepala desa di Senayan kan, muncul lagi pertemuan kepala desa di Maluku dan sebagainya. Dan terakhir muncul kehadiran Menteri Pertahanan di Natal BUMN di Jakarta. Ini kan semuanya ini kan fakta-fakta yang viral. Nah, pertanyaannya, kalau ini terjadi, apakah karena mereka tidak terinformasi, tidak tahu, atau pembangkangan terhadap perintah atasan? Itu kita nggak tahu kan. Nah, tapi kan rasanya kan kalau akal sehat, nggak mungkin mereka tidak tahu, tidak mungkin mereka tidak dengar perintah presiden, dan nggak mungkin juga mereka berani melakukan pembangkangan. Kan begitu, Rara. Sehingga kemudian muncullah persepsi publik mengenai ketidaknetralan dari alat negara itu sendiri, seperti itu ya Bang Elman? Ya, jadi artinya kecuali itu jangan salahkan kalau muncul anggapan dari masyarakat, ini jangan-jangan ada grand design-nya, ada rencana besar, dan ini sudah tersistem. Jadi nggak mungkin terjadi katakanlah spontanitas, kebetulan. Ini anggapan masyarakat. Oke. Baik, Bang Elman, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan, kita dengarkan bersama pernyataan dari Bapak Ikrar Nusa Bakti berikut ini terlebih dahulu. Dan kalau misalnya Erick Thohir mengatakan Prabowo itu adalah cucu dari Pak Margono, ya, lalu apa hubungannya antara cucu dengan BUMN gitu kan? Ini juga menjadi suatu pertanyaan. Kalau kemudian tadi Bung Daniel mengatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah orang yang selalu bicara mengenai toleransi, apakah kemudian Ganjar dan juga Anies ya, dan demikian juga
Pak Mahfud itu juga tidak pernah bicara toleransi, termasuk Muhaimin Iskandar ya. Jadi apa yang terjadi sekarang saya pikir adalah bagian dari kampanye politik ya, bagian dari upaya untuk memenangkan paslon nomor 2 dan itu with whatever means ya, dengan cara-cara apapun. Nah, ini muncul persepsi seperti itu, artinya ini merupakan bagian dari kampanye politik artinya. Jadi muncul persepsi-persepsi seperti itu, Bang Elman. Ya, karena kalau kita simak apa yang dilakukan oleh Profesor Ikrar, Menteri BUMN kan mengatakan alasan mengundang Pak Prabowo karena dia cucu dari pendiri Bank BNI. Memang pertanyaannya apa urusannya dengan cucu? Karena posisi cucu ini sejak 72 tahun yang lalu kan gitu kan. Pertanyaannya, apakah setiap Natalan BUMN cucu ini diundang? Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi rasa-rasanya nggak mungkin. Sehingga memang lagi-lagi jangan salahkan anggapan publik bahwa memang ini dirancang untuk kepentingan politik. Ini anggapan. Kenapa? Andai kata misalnya Menteri BUMN mengundang ketika paslon bersama-sama, itu lain masalah. Jadi itu memang sama. Pasti orang nggak perlu mempertanyakan. Tapi karena hanya diundang satu paslon, walaupun dia katanya diundang sebagai Menteri Pertahanan, tapi kan fatsunnya kan tidak seperti itu. Oke, artinya netralitas ini butuh pembuktian seperti itu ya Bang Elman, di mana disinilah peran pimpinan untuk memberikan teguran, larangan kepada para anak buahnya yang memperlihatkan ketidaknetralan. Nah, kita akan bahas mengenai hal itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Seperti arahan Bapak Presiden bahwa aparatur sipil negara, TNI, Polri mendapatkan arahan untuk netral. Dan netral itu tidak ada ongkosnya. Kalau intervensi malah ada ongkosnya. Harus melakukan hal-hal ekstra kalau mau intervensi. Tapi kalau netral tidak ada hal yang harus dikerjakan di luar yang seharusnya. Dan saya percaya ASN, TNI, Polri akan netral. Saya percaya instruksi Presiden, arahan Presiden akan dilaksanakan. Dan kita semua, rakyat Indonesia akan menyaksikan netralitas itu ditunjukkan nanti tanggal 14 Februari. Bang Elman, apa makna dibalik pernyataan Anies yang masih mempercayai soal ASN akan netral? Ini pernyataan atau sindiran atau seperti apa? Iya, katakanlah kita percaya itu Pak Anies kan dengan tulus menyatakan seperti itu. Pasti dia tidak bermaksud sindiran. Tetapi kan sesungguhnya itulah adanya. Artinya kalau Presiden sudah memaklumkan, buat maklumat, perintah lo itu tegas, netral. Mestinya akal sehat mengatakan, kalau sudah Presiden perintahkan kan mestinya netral. Diikuti oleh seluruh anak buahnya. Itu sebetulnya dibalik daripada pernyataan Pak Anies. Artinya Presiden sudah ngomong, kecuali kalau Presiden diam-diam ya. Ini Presiden sudah ngomong terbuka. Di hadapan ASN, di hadapan Kapolri, di hadapan Panglima TNI, kepada para menteri. Nah, memang akan timbul pertanyaan, kenapa? Mengapa tidak netral? Presiden juga sudah minta netral. Nah, lalu kemudian apakah ajakan perintah Presiden ini serius atau tidak? Itu muncul pertanyaan itu di kalangan masyarakat. Serius atau tidak? Kalau serius, mestinya ASN yang melakukan pelanggaran yang tidak netral, mestinya ditindak. Pertanyaannya, ASN yang dari BKS itu sudah ditindak belum? Jangan-jangan hanya teguran biasa. Itu pelanggaran berat itu. Jadi
Kalau hanya teguran-teguran biasa, tidak ada teguran yang telak, ya itu pasti akan seperti itu. Jadi sekali lagi, Karena arahannya sebetulnya sudah tegas untuk netral seperti itu. Ya, Ketika kemudian tidak netral, artinya tidak mengikuti arahan harusnya ya Bang ya. Logikanya seperti itu itu ya. saya mau katakan kan. Artinya kalau perintah presiden tidak dilaksanakan, lalu pertanyaannya, jangan-jangan memang presiden tidak punya wibawa lagi nih. Mestinya kan presiden kan marah. Dia mestinya marah. Oke. Dia yang paling pertama marah. Mestinya Mendagri juga marah. Karena itu kan binaan dia semua ASN ini kan. Mestinya Mendagri marah. Tapi Mendagri pernah marah nggak? Saya nggak pernah dengar. Oke. Saya yang tidak mengatakan tidak marah, saya nggak dengar. Tapi presiden marah nggak? Saya juga nggak dengar. Jadi mungkin pokoknya anggapan masyarakat yang penting ya udah perintah apakah dilaksanakan atau tidak itu udahlah. Oke, tapi kan seakan-akan jadi ada pembiaran ya Bang dari pimpinannya. Kesan yang didapatkan oleh masyarakat seakan-akan ada pembiaran dari pimpinannya dan ada ketidaktegasan dari Bawaslu juga seperti itu Bang. Jangan salahkan anggapan itu ada. Ada pembiaran. Juga ada anggapan masyarakat, udahlah kita tidak bisa lagi berharap dari Bawaslu, kita tidak bisa berharap lagi dari KPU, udahlah. Memang harapan itu sudah hampir nggak ada lagi. Hampir sudah, kita sudah putus asa. Karena kalau kita lihat, semua pelanggaran ini kan, apakah harus ada pengaduan? Nggak perlu. Toh juga di lapangan kan ada panwas. Kita lihat kan, katakanlah misalnya tiba-tiba kasus apa yang bagi-bagi susu di Car Free Day Jakarta, masyarakat juga tahu apa sanksinya. Bahkan itu katanya Bawaslu tidak punya hak untuk menghukum karena itu instansi lain, kan gitu kan. Dan kita belum pernah dengar di mana ketegasan Bawaslu. Jadi sekali lagi mau saya katakan memang lagi-lagi sebetulnya ini sekarang sedang dipertaruhkan wibawa dari pimpinan kita, wibawa dari kepala negara, wibawa daripada kepala pemerintahan. Dia sudah menyatakan perintahnya tegas, dia tidak laksanakan, kok diam saja presiden? Oke. Itu menjadi pertanyaan besar dari publik. Oke, mengenai pertanyaan besar dari publik, nah kita akan bahas nih Bang di segmen berikutnya karena kita punya polling dari netizen dan juga komentar dari netizen usai jeda berikut. Ya pemirsa, kita punya hasil polling dengan pertanyaan, menurut Anda masih adakah harapan netralitas alat negara pada Pilpres 2024, dan pollingnya dilaksanakan di Instagram yang mengatakan iya 58%, sementara yang mengatakan tidak 42%. Ini hasilnya agak sedikit ketat seperti itu ya Bang, yang masih ada harapan dengan yang merasa tidak memiliki harapan. Sementara di X ini agak berbeda nih hasilnya, yang mengatakan tidak artinya tidak memiliki harapan 85%, sementara yang mengatakan iya 15%. Kita juga punya komentar dari netizen, Bang Elman, kita akan langsung simak dari @usiketi. Percaya alat negara netral sama saja percaya kucing bertelur, wong kecurangan di depan mata. Gimana ceritanya? Gitu Pak. Ada yang masih berharap, ada yang kemudian sudah pesimistis seperti itu Bang. Kalau kita lihat gambaran ini kan masyarakat sudah pesimis. Jadi memang nggak ada lagi gunanya orang teriak netral, jangan ada kecurangan, hampir nggak ada lagi itu. Dan orang juga nggak ada gunanya berteriak jangan ada kecurangan ya. Itu udahlah, sudah tinggal pesimis saja itu. Jadi artinya publik sudah bisa menilai ya Bang, rentetan peristiwa mengenai ketidaknetralan, mengenai kecurangan. Jadi masyarakat sekarang sebetulnya jauh lebih bagus kalau mereka seperti sekarang kan muncul gerakan kawal pemilu kan. Nah, menurut hemat kita, gerakan kawal pemilu ini yang harus digelorakan. Makin diperbesar. Jadi seperti yang sering kita sampaikan, hanya modalnya foto aja. Jepret, viralkan. Asal ada kecurangan, jepret, viralkan. Dan kedua, yang mungkin harus kita ingatkan, kalaupun kita nggak punya harapan,
Kalau masyarakat putih tidak punya harapan lagi bahwa netralitas ini bisa tercipta, udah lupakan. Tetapi ingat, kedaulatan pemilih, kedaulatan rakyat itu akan bisa dibuktikan di bilik suara. Gunakanlah hakmu untuk menentukan masa depanmu, masa depan negara, bukan masa depan keluarga. Ini jangan lupa, agenda keluarga dengan agenda kebangsaan berbeda. Sekarang kalau pemilu nanti adalah agenda kebangsaan, agenda kenegaraan, bukan agenda keluarga. Jadi yang harus dimenangkan adalah agenda kenegaraan dan agenda kebangsaan. Dan itu sangat bisa dilakukan hanya 1 detik. Hanya modalnya paku, coblos apa yang sesuai dengan nuranimu. Bukan coblos apa yang diperintahkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, baik Bang Elman. Artinya gunakan hak suara untuk memilih yang memiliki agenda kenegaraan. Seperti itu. Oke, Bang Elman, terima kasih telah berbincang bersama kami di editorial malam untuk hari ini. Dan pemirsa, perbincangan tadi menutup perjumpaan kita dalam editorial malam untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas saya, Fitri Megantara, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.